Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taman Komputer. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul database. Di sini saya Bagus Uksibo, lalu teman saya Johannes Smart, Arif Wicaksono, dan juga Faizal Ali Rozen. Next. Di sini pengantar singkat apa sih database. Jadi dengan berkembangnya teknologi informasi diharapkan dapat menjadi media yang paling efektif untuk mencari dan menyebarkan. Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Data yang bersifat rahasia tersebut perlu dibuatkan sistem penyimpanan dan pengirimannya agar tidak terbaca atau diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada aplikasi ini, data akan diinput ke dalam database, lalu untuk proses enkripsi dibutuhkan kunci publik yang sudah dibuat sebelumnya dan kunci private untuk proses deskripsi. Nah, ini selanjutnya ini ada sistem basis data. Pengertian dari database yaitu suatu kumpulan dari data yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu. Untuk memenuhi kebutuhan atau kumpulan file yang berhubungan yang disimpan di media elektronis. Nah, lalu ini ada kriptografi. Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, kripto dan grafia. Kriptografi adalah teknik keamanan informasi data yang dilakukan dengan cara yaitu diolahnya informasi data awal atau plain text dengan suatu kunci dan menggunakan metode enkripsi sehingga menjadikan suatu informasi baru atau ciphertext yang tidak bisa dibaca. Jadi kriptografi didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke bentuk yang tidak dapat mengerti lagi maknanya. Lalu ini ada apa? Pengertian-pengertian yang biasa ada di kriptografi. Istilah yaitu plain text adalah pesan asli yang nantinya akan digunakan untuk dikirim ke pihak lain. Yang kedua dari ciphertext, pesan yang sudah terenkripsi atau tersandi dan tidak bisa dibaca yang dimana hasil dari enkripsi tersebut. Lalu ketiga ada enkripsi, yaitu proses pengubahan data asli plain text menjadi data yang sudah dienkripsi dan disandikan atau di ciphertext. Lalu deskripsi, yaitu merubah data yang sudah dienkripsi atau disandikan menjadi data asli kembali. Yaitu yang terakhir ada kunci atau key, yaitu bilangan yang dirahasiakan dan digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Nah, lalu algoritma kriptografi ini dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kuncinya, yaitu ada algoritma simetri dan simetri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada algoritma simetris. Algoritma simetris merupakan algoritma yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya. Bila mengirim pesan dengan algoritma ini, si penerima pesan harus diberitahu kunci dari pesan tersebut agar bisa mendeskripsikan pesan yang dikirim. Keamanan dari pesan yang menggunakan algoritma ini tergantung pada kunci. Jika kunci tersebut diketahui oleh orang lain, maka orang tersebut dapat melakukan enkripsi dan dekripsi pada pesan. Selanjutnya ada algoritma simetris. Algoritma simetris merupakan algoritma yang menggunakan dua kunci, di mana dalam hal ini kunci sudah dibuat sebelumnya untuk proses enkripsi deskripsi informasi data. Algoritma ini disebut juga algoritma kunci umum atau public key algorithm. Karena kunci untuk proses enkripsi dibuat oleh siapa saja dan ingin menggunakannya atau dapat diketahui oleh setiap orang. Tapi kunci untuk proses deskripsi hanya diketahui oleh orang yang mengetahui data yang disandikan atau sering disebut kunci pribadi atau private key. Algoritma El-Gamal. Algoritma El-Gamal merupakan algoritma kriptografi publik dan private yang dibuat oleh Taher El-Gamal pada tahun 1984. Algoritma ini biasanya digunakan untuk proses digital signature, namun dimodifikasi juga bisa digunakan untuk proses mengamankan suatu informasi data. Kekuatan algoritma ini pada sisanya menghitung logaritma diskrit.
Selanjutnya ada algoritma triangle chain. Algoritma kriptografi triangle chain atau umumnya dikenal dengan sebutan rantai segitiga merupakan cipher yang ide awalnya dari algoritma kriptografi one-time pad, yaitu kunci yang dibangkitkan secara random dan panjang kunci sepanjang plaintext yang akan dienkripsi. Tetapi pada algoritma kriptografi rantai segitiga, pembangkitan kunci-kunci tersebut secara otomatis dengan teknik berantai. Algoritma rantai segitiga ini memiliki aturan substitusi berdasar pada kaisar cipher, yaitu dengan pergeseran huruf-huruf. Kekuatan cipher ini terletak pada kunci, yaitu nilai integer, yang menunjukkan pergeseran karakter sesuai dengan operasi pada kaisar cipher. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.